dipimpin oleh Resti. Ini nampaknya kegelapan mengerikan, kalah sama di hadapan untuk hancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa, yang banyak tapi bekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup, kita bawa sampai ke ujung dunia. Semangat pergi ceritakan kisah ini, kebenaran yang hidup dalam diri kita, mengikuti jejak Yesus melalui jalan suka, sampai setiap mengenal Yesus Kristus. Dalam hati harapan yang hidup, kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan, the living hope Indonesia. Dalam hati harapan yang hidup, kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan, the living hope Indonesia. The living hope Indonesia, the living hope Indonesia, Tuhan Indonesia, haleluya. Let us pray. Kita berdoa. Father God, Bapa Allah kami, we thank you for allowing us to come here today terima kasih kesempatan kami boleh ada pada saat ini to join you in worship. untuk bergabung di dalam peribadatan bersama Engkau. God, we ask you to enter our hearts. Kiranya Engkau boleh masuk dalam hati kami. Help us gain a better understanding of you. Bantulah kami untuk memahami Engkau dengan lebih baik. And I would just like to ask a special prayer for everyone listening. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua yang hadir malam hari ini. Please bless them if they have any special requests. Berkatilah apabila ada permohonan khusus di dalam hati kami. We thank you, God. Terima kasih Tuhan. We praise you. Kami memuji Engkau. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silakan duduk. Happy Sabbath, church families. Selamat Sabat umat-umat Tuhan keluarga Allah. I hope everyone is having a great week. Saya berharap kita semua memiliki satu pekan yang luar biasa baik. And hopefully we've been blessed by the sermons we've heard so far. Dan saya berharap kita semua telah terberkati dengan semua pekabaran yang telah kita terima. I again just want to share my thanks and gratitude Secara pribadi saya ingin menyampaikan rasa ucapan syukur, penghargaan dan terima kasih saya. that you guys allow me to be here to speak to you. Oleh karena saudara-saudara telah mengizinkan saya bersama dengan saudara pada pekan ini. And unfortunately, this will be my last night. Namun sangat disayangkan bahwa ini adalah malam terakhir saya dengan saudara-saudara. But you guys have been so welcoming.
Dan saya berterima kasih karena saudara-saudara sangat menyambut saya dengan luar biasa. That I will remember this for a very, very long time. Dan oleh karena itu saya akan tetap mengingat akan hal ini untuk selama-lamanya. And I promise I will go home and share my testimony with all my friends and family. Dan ketika saya pulang, saya janji untuk menceritakan luar biasanya saudara-saudara kepada teman sahabat saya. This has helped me grow spiritually. Oleh karena pengalaman ini telah membuat saya juga bertumbuh secara rohani. So I thank you. Jadi saya berterima kasih untuk kita semua. And I'm also very excited Saya juga sangat senang because after a long week of seminars, oleh karena ketika kita sudah mempelajari mengikuti kegiatan ibadah seminar yang begitu panjang sepanjang pekan ini, we finally get to worship together on the Sabbath. kita pada akhirnya boleh beribadah bersama-sama pada hari Sabat. If you were here yesterday, you would know the topic was worship day. Jika saudara berada pada pembahasan kita tadi malam, kita berbicara tentang peribadatan. This is that special place God set aside for us. Dan ini adalah waktu yang khusus yang Allah telah asingkan untuk kita. Amen. The topic for tonight's sermon Jadi pembahasan kita untuk malam hari ini is titled Babylon Has Fallen. berjudul Babylon telah runtuh. What does it mean Babylon has fallen? Apa artinya Babylon telah rubuh? To uncover this message, Untuk kita menyingkapkan pelajaran ini, we must first turn to the verse Revelation 14 verse 8. kita harus membuka Alkitab Wahyu 14 ayatnya yang ke-8. And the verse reads, a second angel followed and said, Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, fallen, fallen is Babylon the Great, sudah rubuh Babel kota besar itu, which made all the nations drink yang telah memabukkan segala bangsa the maddening wine of her adultery. dengan anggur hawa nafsu cabulnya. The past few days we've been studying the first angel's message. Pada beberapa hari yang lalu kita telah membahas pekabaran malaikat yang pertama dari 3 malaikat yang pertama. This verse now brings the second angel's message. Dan pekabaran kita pada malam hari ini menuntun kita kepada pekabaran malaikat yang kedua. What does Babylon mean in this verse? Apa yang dimaksud dengan Babylon di dalam ayat ini? We will study that. Kita akan mempelajarinya malam hari ini. In the Bible, Di dalam Alkitab, we see 6 examples of Babylon. kita melihat ada 6 contoh dari kata Babylon ini. And here are those examples. Dan beberapa contoh itu adalah sebagai berikut. Number 1, the Tower of Babel. Yang pertama, Babel dikenal dengan Menara Babel di dalam Kejadian 11. As you guys know, the story goes, Karena ketika kita mempelajari tentang kisah Menara Babel ini, the people tried to build a tower so high to reach the heavens. umat manusia pada waktu itu berusaha untuk membangun satu menara yang tinggi sampai ke langit. Because they wanted to be up with God. Oleh karena mereka mau untuk mencapai Allah. And God changed their languages so they were not able to. Kemudian Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Number 2, Babylon in the time of Abraham. Yang kedua adalah Babylon di zaman Abraham. Now the people of this time used to be very spiritually strong. Nah, umat Tuhan pada saat itu adalah orang yang memiliki keteguhan iman. Yet their hearts became wicked. Lalu kemudian mereka mulai menjadi jahat. And they started to worship idols. Lalu mereka akhirnya menyembah patung-patung. Number 3, New Babylon in Daniel's time. Kemudian Babylon yang ketiga itu muncul pada zaman Daniel. The worship of images Di sana ada penyembahan kepada patung-patung that we find in Daniel 1 verse 1 through 5. yang kita boleh pelajari dalam Daniel 1 sampai Daniel 5. This is that same idol worship. Ini adalah penyembahan berhala yang sama. When Nebuchadnezzar raised the tall statue,
Ketika Nebukadnezar membangun suatu patung raksasa and said, "You must worship it." dan dia memerintahkan untuk semua menyembah patung ini. And the same thing goes on to number 4, Babylon, Rome in the time of Peter. Kemudian Babel yang disebutkan sini bermakna adalah kerajaan Roma pada zaman Petrus. This is also people who claim to be people of God, Orang-orang pada saat itu mereka mengklaim bahwa mereka adalah umat Tuhan. but they were not. They were wicked. Tetapi kenyataannya mereka itu orang-orang yang jahat. Number 5, Babylon of Papal Rome. Kemudian ada istilah Babylon untuk masa ketika kerajaan agama yang berlaku di Roma. This is the same thing. Ini adalah gambaran dari Babylon yang sudah disebutkan pada sebelumnya. They claim to be people of God, yet they were wicked. Mereka mengatakan mereka adalah yang menuruti Tuhan, umat-umat Tuhan, tetapi kelakuan mereka jahat adanya. And now there is number 6, the Babylon from the book of Revelation. Dan yang keenam adalah Babylon yang dibahas dalam kitab Wahyu. All these examples of different Babylons Jadi semua contoh dari sifat-sifat Babylon ini all show people who claim to follow God, semua menunjukkan bahwa mereka mengatakan mereka adalah umat Tuhan, yet do not follow His teachings. tetapi mereka tidak mentaati ajaran-ajaran Tuhan. And we must understand Dan kita harus memahami that the Babylon we are talking here in Revelation, bahwa Babylon yang kita bahas di dalam kitab Wahyu it's not an actual place. bukanlah satu tempat yang nyata, yang real. The word Babylon symbolizes a system. Jadi Babylon ini adalah simbol dari satu sistem. So let's break down the word Babylon. Mari kita coba mengurai kata Babylon ini. The word Babylon in ancient Akkadian, that's the language they spoke in Babylon, Jadi kata Babel dalam bahasa Akadia kuno means gate of gods. berarti gerbang para dewa. Throughout the whole world, Di sepanjang sejarah dunia ini, we see different cultures and beliefs kita melihat ada banyak beragam budaya dan juga kepercayaan of astrology, tentang astrologi, perbintangan, astronomy, dan juga astronomi. and sorcery. Lalu kemudian jampi-jampi. These ideas of how we can find a way to look into our future. Dan ini adalah merupakan satu gagasan bahwa sesungguhnya kita dapat melihat menjangkau ke depan. The devil uses many different methods like this Dan iblis menggunakan metode cara-cara seperti ini to try to know what's coming. untuk berupaya mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan nantinya. In America, Di Amerika, astrology is a big thing. astrologi ini, ilmu perbintangan, meramal ini adalah hal yang sangat besar. The idea that we can read our future Bahwa idenya kita dapat mengetahui masa depan kita, through the stars, dapat kita ketahui dengan rasi bintang. but only God knows the future. Tetapi kenyataannya hanya Allah yang tahu masa depan kita. And only He knows what's coming to you. Dan hanya Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi kepadamu di masa depan. If we read Deuteronomy 29 verse 29, Kalau kita lihat di dalam Keluaran Ulangan 29 ayat 29, it says, the secret things belong to the Lord, disebutkan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, our God, Allah kita. but the things revealed Tetapi hal-hal yang dinyatakan belong to us and to our children ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita forever, sampai selama-lamanya. that we may follow all the words of His law. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Babylonian religious experts Orang-orang pakar ahli di dalam konteks Babylon ini have claimed to be the link mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai satu hubungan between earth and heaven. di antara bumi dengan surga. But there is only one meditator.
Tetapi di dalam Alkitab menyebutkan bahwa kita hanya memiliki satu perantara. Jesus. Dialah Yesus Kristus. In 1 Timothy 2 verse 5. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 For there is one God and one mediator disebutkan karena Allah itu esa dan esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. between God and man, Antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. between God and man, between Jesus Christ, yeah. And He's the only way. Dan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan. John 14 verse 6. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Jesus answered, Yesus berkata, I am the way Akulah jalan and the truth dan kebenaran and the life. dan hidup. And no one comes to the Father Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa except through me. kecuali kalau tidak melalui aku. If we look at the root word of Babylon, Jika kita melihat kepada kata dasar dari Babylon, it's Babel. ini adalah Babel. Babel means confusion. Babel artinya mengacaukan, kekacauan. If we read Genesis 11 verse 9, Kalau kita membaca di dalam Kejadian 11 ayat 9, that is why it was called Babel. inilah alasan mengapa kota ini disebut Babylon. Because there the Lord confused the language Oleh karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. of the whole world. Seluruh bumi. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Our God is not a God of confusion and chaos. Saudara-saudaraku, Allah kita bukanlah Allah yang mendatangkan kekacauan atau sumber kekacauan. 1 Corinthians 14 verse 33. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 33. For God is not a God of disorder, Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, but of peace, tetapi damai sejahtera. as in all the congregation of the Lord's people. Oleh karena inilah yang dikehendaki kepada umat-umat Tuhan. This very chaos and confusion Kekacauan yang terjadi ini, that we have seen throughout the Bible yang telah kita lihat di sepanjang sejarah dunia di dalam Alkitab ini, comes from Satan himself. datangnya berasal dari setan. Time and time again, Dari waktu ke waktu, these people turn their hearts away from God orang-orang dituntun untuk membalikkan hati mereka daripada Tuhan. and choose to follow the Satan's teachings. Lalu mereka diajak untuk memilih mempercayai ajaran setan, To confusion and chaos. agar mereka menjadi bingung dan kacau. Babylon in Revelation Babylon di dalam kitab Wahyu is a symbol of distrust adalah satu simbol dari ketidakpercayaan, and resistance lalu penolakan to God kepada Tuhan, and following the people's God. dan mengikuti akan Tuhan dari bangsa-bangsa Who confuses the world. yang membingungkan, mengacau balaukan dunia. So now that we know what Babylon means, Jadi sekarang setelah kita mengetahui apa kata Babylon itu, we must discuss what has fallen means. kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan telah runtuh. Babylon has fallen. Babylon telah runtuh. The Babylon from Revelation 14 Babylon di dalam Wahyu 14 refers to the Babylon in Revelation 17. adalah memberikan gambaran di dalam Wahyu 17. But the complete destruction of Babylon Dan kehancuran yang menyeluruh dari Babylon ini refers to the future in Revelation 18. akan digambarkan di dalam kehancuran dari Wahyu 18. If we read Revelation 18 verse 17 to
to 18. Jika kita membaca Wahyu 18 ayat 17 sampai 18, In 1 hour such great wealth has been brought to ruin. di dalam 1 jam saja terjadi satu kekacauan. Every captain and all who travel by ship, Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang, the sailors, and all who earn their living from the sea will stand far off. yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh. Verse 18 says, When they see the smoke of her burning, Dan ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, they will exclaim, mereka akan berseru. Was there ever a city like this great city? Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? So this verse tells us that the destruction will come. Jadi ayat ini dengan pasti mengatakan kepada kita, kehancuran Babylon ini akan terjadi. So if we combine the meanings of Babylon, Jadi kalau kita menggabungkan arti dari kata Babylon ini, we now know kita sekarang mengetahui that it means that bahwa itu berarti the system of distrust in God bahwa sistem untuk mengajak kita percaya kepada Allah dunia ini will eventually come to ruin. akan akhirnya tiba kepada kemusnahannya. So we now come to the question, Jadi mari kita datang kepada pertanyaan ini. who is Babylon in the book of Revelation? Siapakah Babylon itu yang ada di dalam kitab Wahyu? When we look at Babylon in Revelation 14 verse 8, Ketika kita melihat di dalam kitab Wahyu 14 ayat 8, this Babylon explains about the intoxication. Babylon ini digambarkan dengan kota yang membawa kemabukan atau membawa racun yang berpengaruh bagi orang-orang yang percaya kepadanya, Of all the nations. kepada umat manusia bangsa-bangsa yang ada. This intoxication Bahwa kemabukan yang disebabkan oleh Babylon ini, means the inspiring of minds. bahwa mereka menghancurkan ide-ide inspirasi di dalam pikiran manusia. We see this happening all the time in today's world. Dan kita melihat kekacauan terhadap pikiran itu terjadi di dunia dewasa ini. Whether it comes to the media, Baik itu melalui berita-berita media, the entertainment, kemudian hiburan-hiburan yang ada, or politics, atau dari dunia politik, influence plays a big part in today's world. bahwa pengaruh-pengaruh ini berperan penting di dalam dunia kita dewasa ini. And we go to Babylon 17. Ketika kita melihat di dalam Wahyu 17, It says the great prostitutes. disebutkan di sana bahwa dia adalah pelacur yang besar itu, The unfaithful woman bahwa dia adalah wanita yang tidak setia, symbolizes the unfaithful church. melambangkan gereja yang tidak setia kepada Tuhannya. This is a church that is not strong in their faith. Inilah gambaran dari gereja yang tidak kuat di dalam iman mereka. But rather teach false teachings. Tetapi gereja ini telah mengajarkan hal-hal yang salah. And pass it off as true. Lalu kemudian mereka melanjutkan kepercayaan ini yang salah ini kepada generasi yang berikutnya. And the word intoxicating Lalu kata yang telah membuat racun atau memabukkan ini in this text di dalam ayat kita symbolizes memberikan kepada kita satu gambaran the union of the church and state. bahwa ada satu penyatuan antara gereja dan negara, Religion and states that limit religious freedom. di mana terjadinya kesatuan antara gereja dan negara ini telah membatasi kebebasan untuk beragama dan percaya kepada kebenaran yang sesungguhnya. A big example of this is found in Daniel 3. Dan kita bisa melihat contoh dari hal ini di dalam Daniel pasal 3. When Nebuchadnezzar said, if you don't worship this idol,
Ketika Nebukadnezar berkata, jika engkau tidak sembah patung ini, we will throw you into the fire. kami akan membuang kalian ke dalam dapur api. So now we ask, Jadi pertanyaannya, what is the meaning of wine of sexual immorality? apa yang dimaksudkan dari ayat ini tentang anggur murka yang memabukkan? We see this in Revelation 14 verse 8. Kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 8. This wine symbolizes the false teachings Bahwa anggur ini melambangkan ajaran-ajaran yang sesat, that are not in line with the Bible. yang tidak selaras dengan Alkitab. Jesus warned to be careful Yesus pernah mengamarkan agar umat-umatnya berhati-hati with the leavens of the Pharisees and Sadducees, dengan ragi dari Farisi dan Saduki, which we find in Matthew 16 verse 6. di mana kita dapat menemukannya di dalam Matius 6 ayat 16 ayat 6. And what are these false teachings? Dan apakah ajaran-ajaran yang palsu ini? A. The church has authority over the Bible Bahwa gereja itu mempunyai otoritas lebih tinggi dari Alkitab, so it can change Bible verses. sehingga gereja dapat merubah ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini. They will begin to twist the meaning of verses. Lalu kemudian mereka mempunyai kuasa untuk memutarbalikan arti dari ayat-ayat firman Tuhan. Make it very convincing to match their agenda. Lalu kemudian mereka membuat sangat meyakinkan sehingga dapat mendukung agenda mereka yang utama, To go against what God called us to do. yaitu untuk melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. B. Tradition is more important than the Bible. Poin B adalah bahwa tradisi gereja itu lebih penting daripada Alkitab. And we find this in Matthew 15 verse 3 to 6. Dan kita menemukannya di dalam Matius 15 ayat 3 sampai 6. They will say that the laws and traditions Mereka akan mengatakan bahwa hukum dan tradisi of many different communities and societies dari berbagai kelompok umat manusia will be more important than the Word of God. jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan oleh firman And Tuhan. I'm here to tell you that that's false. Dan saya hari ini dengan lantang, dengan gamblang mengatakan ini adalah satu kepalsuan. There is no man, Tidak ada seorang manusia pun, no authority tidak ada otoritas manapun on this world that will be greater than God. yang ada di dunia ini yang melampaui kekuasaan Tuhan. And C. Efforts to change God's law. Poin C adalah upaya untuk mengalihkan atau menukar cinta Tuhan. This is a very important verse when we study this message. Dan ayat ini adalah ayat yang penting ketika kita mempelajari tentang pekabaran ini. Daniel 7 verse 25. Daniel 7 ayat 25. He will speak against the Most High Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi and oppress His holy people. dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. And try to change the set times and laws. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. The holy people will be delivered into His hands. Dan umat-umat yang kudus mereka akan diserahkan ke dalam tangannya For a time, times, and half a time. selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. They will attack God's holy laws Mereka akan menyerang hukum Allah yang suci that He set forth for us to follow. yang sudah dibuat oleh Tuhan untuk kita mentaatinya. Those same laws that we talked about last night. Hukum yang kita sudah bahas tadi malam, And tell us what we can and can't believe in. yang telah mengatakan kepada kita apa yang boleh kita buat dan apa yang tidak boleh kita They lakukan. will make it hard for us to stay strong with our faith. Dan upaya-upaya ini akan membuat kita semakin sulit untuk berdiri teguh di dalam iman kita. Because that's what Satan wants to do. Karena inilah agenda yang ingin dilakukan oleh setan. So altogether, Jadi secara keseluruhan dari poin A, B, dan C ini, this system, Babylon, bahwa sistem Babylon ini
who has taught all the false teaching yang telah mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, and influence that goes against the Bible, lalu kemudian pengaruh yang mengajak untuk menghidupkan kehidupan yang bertentangan dengan Alkitab, will come to fail. bahwa sistem ini akan gagal, akan hancur. Now are you going to fall with it too? Apakah saudara ingin untuk bersama-sama dengan kehancuran ini? Ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, I cannot stress this enough. saya tidak dapat cukup untuk memberikan penekanan tentang hal ini. That the world is coming to an end really soon. Bahwa dunia kita ini akan berakhir dengan cepat, tidak lama lagi. We see the signs happen over and over again. Karena kita melihat tanda-tanda berakhirnya dunia ini terjadi berulang-ulang kali. Sickness, Penyakit, famine, kelaparan, natural disasters, bencana alam, war, peperangan, and many other things. dan ada banyak hal lainnya. This is the time that Satan will strike. Disinilah saat di mana setan akan mengadakan penyerangannya, And go change all the teachings of the true God. di mana dia akan berusaha untuk menggantikan ajaran-ajaran dari Tuhan. This is our calling to get out of Babylon. Itulah sebabnya kita mendapatkan panggilan malam hari ini, keluarlah dari Babel. Before it falls, Sebelum Babel itu runtuh, the end times will be chaos bahwa akhir zaman akan ada kekacauan yang besar. and false teachings, Ada ajaran-ajaran palsu, and it will be hard to remain faithful. dan akan sulit bagi umat-umat Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. But we must get out Tetapi kita harus keluar dari situasi ini. because Babylon is falling. Oleh karena Alkitab memberikan kepastian Babylon itu rubuh. If someone right now Jika ada seorang yang saat ini were to yell, harus berteriak the tent is falling, bahwa tenda ini rubuh, everyone would get up and run out, right? tentu kita semua akan berdiri dan lari keluar dari bangsal ini. Because we don't want it to hit our heads. Oleh karena kita tidak mau ada pipa yang akan kena dengan kepala We don't kita. want it to hurt us and maybe kill us. Kita tidak mau ada hal yang menimpa kita dan dapat membunuh kita. Ladies and gentlemen, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, we are at risk of losing eternity. bahwa kita berada dalam bahaya untuk kehilangan masa kekekalan, hidup kekal itu. And that is more than this broken world has to offer. Dan apa yang Tuhan tawarkan kepada kita melebihi dari apa yang dapat ditawarkan oleh dunia. That's why we must remain strong in our faith. Itulah sebabnya kita harus berdiri teguh di dalam iman kita. And without a relationship with God, Tanpa hubungan kita dengan Tuhan, we will crumble just like paper. kita akan hancur seperti kertas. And as this is my last night speaking, Dan tentu malam ini adalah malam terakhir saya berbicara di tempat ini. and hopefully not my last time I see you, Dan saya berharap bukan terakhir kali saya melihat saudara-saudari sekalian. I truly believe in my heart Saya percaya dengan tulus di dalam hati saya that God has called me out here today bahwa Tuhan telah memanggil saya dari Amerika ke tempat ini to share you the good news. untuk memberitakan kepada saudara-saudara kabar baik itu. As scary as this all may seem, Dan kelihatannya begitu menyeramkan seperti apa yang kita sudah dengarkan dalam pembahasan ini. I'm here to tell you today Saya berada di tempat ini untuk mengatakan kepada saudara-saudari that the battle has already been won. bahwa pertempuran yang sengit itu sudah dimenangkan. Jesus is offering his hand out to you. Yesus yang menang itu telah mengulurkan tangannya kepada saudara dan saya And calling you to join the winning side. dan memanggil saudara-saudara untuk bergabung dengan pihak yang menang itu. There is no need to be afraid Kita tidak perlu takut because we have the creator of the universe. oleh karena di pihak kita adalah pencipta alam semesta ini. And I'm so happy I get to end my sermon
Dan saya sangat senang karena saya akan mengakhiri khotbah saya with my favorite verse in the Bible. dengan ayat yang menjadi kesenangan saya di dalam Alkitab. What then shall we say in response to these things? Roma 8 ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? If God is for us, Jika Allah di pihak kita, who can be against us? siapakah yang akan melawan kita? He is calling me and you to sacrifice our lives to Him. Allah sedang memanggil kita untuk memberikan korban hidup kita kepada Yesus Kristus. Before we sacrifice our life to the world, Sebelum atau gantinya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi korban bagi dunia ini. life is very short. Bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Tomorrow is never promised. Hari esok tidak pernah ada yang dapat menjanjikan apa yang akan terjadi bagi kita. Only God knows when our time will come. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu kita akan tiba. And like we talked about Wednesday night, Dan seperti pembahasan hari Rabu malam yang lalu, the judgment hour is now. bahwa hari penghakiman itu telah tiba. There is no time to wait, ladies and gentlemen. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tonight, as we come to an end, Pada malam hari ini ketika kita tiba pada akhir dari pembahasan kita, I invite all of us to stand. saya mengundang kita semua untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. If tonight you decide Pada malam hari ini, jika ada di antara kita yang membuat satu keputusan, God, I want to get out of Babylon. Tuhan, saya mau untuk keluar dari Babylon. I don't want to fall into the hands of Satan. Saya tidak mau jatuh di tangan iblis. And I want to dedicate my life to you. Dan saya mau mendedikasikan hidup saya kepadamu ya Tuhan. If today you decide that you want to share a new life, Dan hari ini apabila Anda mau untuk memperoleh hidup yang baru with Christ our Savior, dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita, through baptism, melalui baptisan, then I invite you to come forward. saya mengundang Anda untuk datang ke depan. Jika saudara memiliki kerinduan, memiliki hidup yang baru dengan Yesus melalui baptisan, diundang untuk datang ke depan. If you decide, God, Jika saudara membuat keputusan, Tuhan, I am ready to give my life to you saya siap untuk memberikan hidup saya kepadamu through baptism. melalui baptisan. I am ready to spend eternity with you. Saya siap untuk hidup untuk masa kekekalan bersama dengan engkau. I invite you to please come forward. Saya mengundang saudara yang mempunyai keputusan ini untuk maju ke depan. Mari datang ke depan. Puji Tuhan untuk mereka yang telah mengambil keputusan bergabung menjadi umat Tuhan, mau dibaptiskan. Mereka telah datang ke depan. Puji Tuhan, terima kasih. Masih ada lagi saudara-saudara. God is reaching out His hand to us. Malam hari ini Tuhan sedang mengulurkan tangan kasih karunia-Nya untuk saudara dan saya. And reaching us to bring us out of Babylon. Dan Tuhan rindu untuk menarik kita keluar dari Babylon kekacauan ini. If anybody at all Jika ada di antara kita has a change of heart, yang ingin untuk merubah hati kita, or maybe they think they're not ready yet, atau mungkin kita merasa bahwa perubahan ini untuk merubah hati saya tidak siap, but still want to learn more, tetapi ingin untuk belajar akan firman Tuhan, please don't hesitate to come find us after. oh, Anda tetap terundang dan nanti boleh bertemu dengan panitia, dengan hamba-hamba Tuhan. And we will direct you to somebody who has the resources to help you. Dan kami akan menuntut saudara-saudara kepada hamba-hamba Tuhan yang dapat memberikan
tuntunan kepada Anda. We are always here for you. Kami akan ada bersama dengan saudara. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa yang ada di surga, we thank you so much for this opportunity of worship. kami berterima kasih untuk kesempatan beribadah pada malam hari ini. God, it absolutely warms my heart Tuhan, hatiku dihangatkan pada malam ini to see that you have set out a calling to these young people right here. untuk melihat bahwa panggilan Tuhan telah direspon oleh anak-anak muda yang ada di depan kami ini. God, you know life has so much in store for them. Oh Tuhan, bahwa Engkau mempunyai kehidupan yang indah yang disiapkan untuk mereka. You know they still have much to learn. Engkau tahu bahwa mereka mempunyai banyak hal untuk mereka boleh belajar dalam hidup mereka. That they will get hurt. Tentu mereka barangkali akan berhadapan dengan satu kehidupan yang akan menyakitkan mereka. That they will fall. Bahwa barangkali mereka dapat jatuh. But God, you will always be there to pick them right up. Tetapi mereka dapat memiliki keyakinan Yesus Tuhan kami akan ada di sana untuk mengangkat kami. Lord, lead them down the right path Tuhan, kiranya Engkau akan menuntun mereka kepada jalan kebenaran. so that we will know Agar kami dapat mengetahui that Babylon has fallen. bahwa Babylon itu sudah rubuh. And I just ask, we pray for everyone here in this congregation. Dan hambamu berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini. God, just be with them in their hearts. Tuhan, biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka di dalam hati mereka. As they go to their homes tonight, Dan ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, even if you just touch one person, God, hambamu berdoa biar Engkau dapat menjamah hati dari salah satu orang yang ada pada malam hari ini. then I will be forever grateful for you, Lord. Untuk jamahan Tuhan kepada seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hambamu, I thank you. terima kasih Tuhan. We praise you. Kami memuji memuliakan Engkau. In Jesus' name we pray. Kami berdoa di dalam Yesus. Amen. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan untuk memberikan arahan bagi mereka yang telah mengambil keputusan.